Hai, selamat datang di video aku. Video kali ini aku mau cerita soal pengalaman kemarin aku nonton Blackpink di Korea, di Seoul tepatnya. Ya, coba lihat aja videonya. Magic to fix it. You should keep your distance. I'm only telling you because I care. 'Cause I'm hard to love, find it hard to trust. When it feels too good, I just fuck it up. You want all of me, I can't give that much. So don't fall too hard, 'cause hard to hard to Ya, emang gitu doang videonya. Makasih udah nonton, bye-bye. Enggak ya, kalau misalkan kalian mau lebih tahu detail ceritanya gimana, ya lanjut aja nonton videonya ya. Oke, jadi ceritanya tuh gini. Beberapa bulan lalu aku denger Blackpink katanya mau comeback setelah 2 tahun mereka nggak comeback, mereka hilang nggak tahu entah di mana. Akhirnya mereka comeback juga. Yang pertama tuh mereka comeback Pink Venom, terus comeback keduanya Shutdown. Mereka tuh nggak cuma hanya comeback doang, tapi mereka ngadain konser. Kali ini judul konsernya tuh Burn Pink. Sedangkan kalau 2 tahun lalu kan The Show kalau nggak salah. Karena aku salah satu Blink juga, dan kebetulan aku juga lagi ada di Korea, akhirnya aku memutuskan buat kenapa enggak gitu. Udah aku akhirnya cari tahu gimana cara beli tiketnya. Awalnya tuh aku ngira beli tiket konser K-pop tuh sama kayak aku beli tiket bioskop. Jadi beli tiket tuh nggak semudah itu ya, Ferguson. Jadi aku sempat kayak cari tahu gimana cara beli tiketnya, lewat apa, terus saya pembayarannya gimana. Akhirnya singkat cerita aku dapet tiketnya dan aku dapet lantai 2. Ya nanti kalian bisa lihat sih footage-nya kayak gimana. Setelah aku dapet tiketnya, aku pikir ya udah ya, nunggu aja. Dan itu beli tiketnya tuh 1 bulan sebelum konsernya mulai. Jadi aku santai-santai aja. Sampai setelah 1 minggu kemudian aku mikir, wah ini kalau misalkan aku nggak beli tiket kereta dulu, aku bakal susah nanti. Apalagi aku kerja kan, Sabtu tuh kerja, jadi Minggu tuh aku nonton Blackpink dan aku harus pulang gitu, nggak bisa nginep-nginep. Dan sedangkan benar, jarak dari tempat kerjaku ke tempat KSPO Dome-nya, tempat buat Blackpink konser di situ, jauh, 3 jam mungkin. Naik kereta tercepat di Korea, tapi tetap aja 3 jam. Ya nggak apa-apa. Kendaraan di Korea nyaman juga sih, jadi yang bukan masalah sih. Sana tuh nggak cukup buat cuma naik 1 kereta doang atau 1 kendaraan doang. Aku harus transit dari bis ke kereta KTX atau nggak ITX, subway, jalan kaki, ya macam-macam. 6.38 masih pagi banget. Oke, jadi hari ini tanggal 16 bulan Oktober, waktunya aku nonton Blackpink di Korea. Pengalaman pertama aku nonton ke Korea, jadi nggak tahu nanti hasilnya bakal kayak gimana. Ikutin terus aja ya. Oh iya, aku mau cerita juga. Fun fact, tadi kan aku cerita soal beli tiket ya. Dan saking aku paniknya waktu itu, aku beli tiket tuh pagi jam 7, pulang malam jam 9. Padahal konsernya tuh jam 5 sore, selesainya jam 7. Aku beli tiket yang dari jam 7, pulangnya jam 9 malam. Dan sampai rumah jam 12. Ya ampun, aku buang-buang waktu di jalan, tapi nggak apa-apa. Hari ini masih pagi banget. Cuacanya agak dingin tapi nggak begitu dingin. Nggak tahu, mungkin sekitar berapa, 10 derajatan mungkin. Dan aku nunggu bis yang pertama kali berangkat sekitar pukul jam 7. Nanti aku jam 7 harus sudah sampai ke stasiun. Buat ke stasiun yang lebih besar lagi, soalnya kan di Seoul. Aku perjalanan mungkin agak panjang, sekitar berapa ya? Nunggu lampu merah. Aku perjalanan dari rumah ke tempat konsernya itu sekitar berapa, setengah jam, 2 jam. Sekitar 2 jaman lah, sekitar 2 jaman dari tempat aku. Dan makanya aku berangkat pagi-pagi banget. Sekarang aja masih tapi ini langitnya benar-benar lagi bagus banget sih. Langit pagi di Korea. Ini nanti musim gugur bagus banget loh di sini, warnanya kayak orange gitu. Jadi awalnya tuh aku pengen nyari makan di sekitar Susoyok ini, tapi ternyata jarak antara Susoyok sama tempat KSP Dome-nya itu masih kayak setengah jam gitu naik kereta bawah tanah. Dan aku sempat browsing juga nyari-nyari tempat makan di situ yang bagus tuh di mana, yang enak tuh di mana. Ternyata nggak ada.
Dan aku juga mikir, wah ini kenapa aku nggak nyari makan di KSPO Dome aja, di sana sekalian aku bisa lihat-lihat lebih awal dulu kan. Akhirnya aku mutusin buat pergi ke sana dulu lah. Kita jajan ke sini kali ya, kayaknya enak. Dan di sana, ya bener, di sana pertama kali aku datang aku langsung disambut sama poster Luna. Jadi jalan masuk buat ke dome-nya itu di samping-sampingnya tuh ada poster Luna. Terus aku sempet mikir kayak, apa aku salah tempat ya di sini, apakah Luna yang mau konser gitu. Ternyata itu poster mereka emang mau konser tapi beda hari gitu. Ya lucu sih itu sih. Oh, akhirnya aku sampai juga di lokasinya. Ternyata lokasinya luas banget. Terus ada, tahu nggak, ada jempol gede banget. Posternya segede itu. Terus akhirnya aku sampai di situ. Pertama kali langsung aku dikasih lihat kayak bot Blackpink gitu, 4 member. Terus kayak itu buat spot foto sih, di situ belum banyak orang. Aku masih bisa ngevideo itu, masih belum banyak orang. Dan aku sebenarnya pengen foto di situ, tapi nggak ada yang motoin aku. Aku sendirian, tapi nggak apa-apa. Setelah singkat cerita aku udah main-main ke situ, dan di situ, oh ya, di sini tuh banyak kayak orang-orang ngantri dari pagi kalau nggak salah, buat ngantri kayak di bot-bot merch gitu. Mereka mungkin beli banyak terus mau dijual lagi. Ya ternyata di Korea ada juga yang kayak gitu dan banyak. Ya, ada papan informasi di sini. Kita baca ya. Di sini juga mereka pada ngantri. Tapi di sini juga ada ini yang bikinnya di sini juga, ini fans yang bikinnya di sini. Foto di situ tapi tidak sama teman. Akhirnya aku keliling situ, sempat nge-live juga, tapi habis itu tak matiin, mau hemat baterai juga kan, mau ngevideoin buat di konsernya nanti. Dan laparku muncul lagi. Kamu nanya? Tidak kamu. Aku kena sindrom itu. Di situ sebenarnya ada kayak jualan ini. Aku sempet nyobain satu, tapi aku masih lapar. Akhirnya aku mutusin buat nyari warnet. Karena kemanapun aku pergi, aku pasti nyarinya warnet. Kenapa gitu? Karena di warnet di Korea tuh nyaman banget, kursinya empuk banget. Kita biasa sambil tiduran kayak gini. Terus bisa pesen makan. Makannya tuh bukan makanan ecek-ecek. Ya bener-bener makanan yang bisa kita makan, kayak makan, kalau misalkan di Indonesia kan kalau nggak makan nasi nggak makan ya. Nah itu kayak gitu. Aku bisa makan, bisa ngecas HP, bisa sambil streaming, sambil nunggu juga, karena konsernya jam 5 dan itu waktunya masih siang kalau nggak salah. Aku masih punya waktu banyak banget, aku bingung mau ngapain. Akhirnya ya udah, aku ngabisin waktu aja di situ sekitar 1 atau 2 jam lah. Tapi di situ aku malah nonton aespa, anjir. Aku nontonin Winter, aku nontonin Giselle, aku nontonin Karina. Aku tuh ya mikir, wah ini kalau aku nontonin Blackpink di sini nanti senengnya di sana nggak maksimal dong. Ya udah, aku browsing yang lain aja sambil makan. Terus aku ya akhirnya aku keluar lah. Ini udah jam 1 dan cuacanya mendung banget. Semoga aja nggak hujan. Udah mendung banget, udah kayak mau gerimis lihat. Aku takutnya nanti tiba-tiba hujan gimana, aku nggak bisa nonton. Harus balik ke sana kayaknya. Jadi aku di jalan tuh kepikiran pengen cover Hello di depan stadiumnya Pink konser. Dan akhirnya aku ke tempat yang tadi lagi. Ternyata sudah ramai sekali orang-orang gitu. Yang tadi tempat aku mau foto ternyata antriannya udah panjang banget. Dan tiba-tiba aku lihat perempuan 2 cewek kayak lagi foto-foto gitu, mereka berdua. Ini aku langsung mikir, wah ini orang Indonesia atau bukan ya? Kalau orang Indonesia kan aku mau interaksi sama dia kan. Nah, akhirnya aku memberanikan diri lah buat, pertama aku kayak ngajuin, Mbak boleh aku fotoin nggak kalian berdua? Nanti aku minta foto balik ya, minta fotoin balik ya, biar aku ada kenangan gitu. Nah, akhirnya pricing mbaknya tuh baik banget. Dari waktu itu kan aku nggak tahu apa-apa ya, aku nggak tahu soal ini, literally legit pengalaman pertamaku nonton di Korea. Dan mbaknya ngasih tahu, kamu udah ngambil ini belum merch? Enggak ding, dia pertama tanya, kamu ini enggak, kamu member si Blink enggak di Weverse gitu. Terus aku jawab iya gitu. Nah dia bilang, oh kamu udah ngambil ini belum, udah ngantri merch di sini belum? Terus aku kayak bingung, hah emang
boleh, emang itu gratis gitu. Aku kan nggak tahu ya, akhirnya oh iya itu tinggal antri aja, kalau masnya belum antri ayo ikut aku ngantri, aku juga belum ngantri itu, kalau kurang lebih kayak gitu kata-katanya ya. Akhirnya aku ngantri, agak lumayan panjang sih tapi cepet antriannya. Nanti aku ngantri sama mbaknya, aku ngobrol-ngobrol sama mbaknya, aku cerita-cerita, dan ada situ kan aku dapat photocard juga, aku dapat photocard Lisa sama Rose lagi. Aku beli album itu juga, dapatnya PC-nya Rose. Pas ke boot Weavers-nya juga aku dapat 2 PC, satunya Rose, satunya Lisa. Berhubung mbaknya ini suka banget sama Lisa, akhirnya kita tukeran lah PC-nya. Aku kasih Lisa, aku dapat Jisoo. Akhirnya aku punya Jisoo dan Rose 2 PC-nya sekarang. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Akhirnya kita masuk ke konsernya. Ini pengalaman yang sangat bikin merinding. Satu, seneng luar biasa. Akhirnya aku bisa ketemu idol aku. Awal aku suka K-pop, aku suka Blackpink, dan akhirnya aku bisa ketemu secara langsung. Itu aku sangat pam hijau itu du. Oke, yang dalam mari kita. Oke, jadi pertama kali aku masuk tuh aku nyari tempat duduknya. Aku sempat nyasar ke standing stage ke bawah karena nomornya kan sama. Di lantai 2 aku baru ingat kalau aku harus naik ke lantai 2. Akhirnya bisa masuk juga. Ya nggak jauh-jauh banget lah ya. Nggak jauh-jauh banget. Oke sih, lumayan lah. Belum ada banyak yang masuk sih, tapi akhirnya aku nanti ke lantai 2, aku dapet seatnya, aku duduk di situ. Belum banyak yang masuk, tapi aku udah kayak ngerasa vibes-nya pertama kali ke venue buat nonton Blackpink tuh kayak merinding banget jujur awal. Wah, aku bakal nonton Blackpink. Dan akhirnya udah kayak penuh semua, banyak bling-bling yang masuk. Di sebelah kiriku ada orang Singapura. Setelah aku tanya, ternyata dia orang Singapura lagi liburan ke Korea katanya, buat liburan Korea, dan kebetulan ada Blackpink konser juga, dan dia mutusin buat ini nonton juga di situ. Dia sebenarnya ke situ nggak sendiri, tapi ada teman-temannya, tapi dia cuma dapat 1 tiket sendiri. Ya udah dia jadi nonton sendiri dari sebelah aku, dan dia Blink juga. Oke, kita langsung mulai aja ke konsernya. Jadi muncul ada intronya, kalian lihat intronya guys. Muncul Blackpink berempat, dan para Blink tuh langsung kayak teriak wah gitu ya. Aku nonton konser tapi aku nggak punya light stick gitu. Aku sedih banget. Aku nggak tahu kenapa aku nggak punya light stick, tapi emang aku belum beli light stick aja ya. Aku padahal pengen beli light stick kan. Aku punya light stick, aku pengen kayak ikut gitu. Tapi dengan bodohnya aku tidak beli light stick waktu itu, dan aku kayak berasa nggak penting, ngapain sih ada light stick kayak gitu, ngapain sih gitu. Ternyata nonton Blackpink nggak pakai light stick tuh kayak makan Indomie nggak pakai nasi gitu, kurang gitu, kayak kurang gitu. Tapi ya udahlah ya, udah nasi udah jadi bubur, tapi nggak apa-apa sih. Pertama kali mereka langsung bawain lagu How You Like That sama Pretty Savage, dia digabung gitu, kayak gini videonya.
Aku nggak bakal masukin video secara full ya, cuma cuplikan-cuplikan aja. Kalau kalian mau lihat videonya secara full, nanti aku kasih link video di deskripsi. Aku kasih link video yang fullnya. Nanti kalian bisa nonton di situ. Nah, di situ aku mau cerita pengalamannya aja dan kasih cuplikan-cuplikannya aja. Dan gini, bedanya konser, dengerin musik konser sama dengerin musik dari Spotify langsung original videonya tuh vibe-nya tuh beda banget. Kalau di konser mereka tuh punya live band sendiri, jadi musiknya tuh langsung ada orang yang mainin gitu. Secara live gitu, dan stylenya tuh beda sama lagu yang original gitu. Setelah selesai perform mereka kayak perkenalan gitu, padahal kita udah tahu semua pasti, tapi ya gitulah. Annyeonghaseyo, Blackpink입니다. Dan mereka ganti-gantian gitu, yang satu, yang Lisa, misalnya Lisa lagi Annyeonghaseyo, 저는 Lisa입니다 gitu, terus Jennie ngambil minum, kayak ganti-gantian gitu. Terus akhirnya mereka pembukaan, intinya mereka juga kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak bilang kita udah kangen banget sama kalian, terus kayak hari ini tuh udah dari kemarin tuh vibes-nya Blink tuh bagus banget gitu ya, gitu-gitulah. Kayak aku ngertiinnya sebisaku aja, aku nangkepnya kayak gitu, tapi kalau salah ya mohon dimaafkan. Setelah selesai bincang-bincang, mereka dilanjutin buat perform I Don't Know What to Do. Wah, suaranya Rose di sini tuh bagus banget. Perform Love Sick Girl juga. Mereka perform Kill This Love. Let's kill this. Habis itu mereka perform Crazy Over You. Crazy Over You tuh lagu yang mirip stylenya kayak Pink Venom. Terus setelah itu mereka kayak bincang-bincang lagi sama Blink. Mereka nyapa kita. Mereka nyapa kita kayak hai gitu, cerita-cerita lagi, kayak bikin kayak lucu banget di situ. Terus tahu nggak sih, ada momen kayak lucu banget di situ, kayak ngarahin Blink buat kayak bikin koreo gini, pakai lightsticknya gitu. Hop. Cuk, dan aku kayak video sambil bengong. Nah, aku nggak punya lightstick gitu, sedih sekali. Tapi nggak apa-apa, aku fokus videoin mereka aja gitu kayak gitu. Dan akhirnya mereka perform Telly itu lagunya kayak gini. I say fuck it when I
Aku nggak tahu kenapa ya, biasku Jennie, tapi di sini Rose sangat. Selanjutnya mereka perform Pink Venom. Pink Venom itu aku suka banget sama bagian rapnya Jennie sama Lisa. Itu kayak wah, sangat cool sekali. Aku sampai ngapalin ini. Kalian gini nggak sih kalau misal kalian suka sama lagu tuh kalian sampai bela-belain buat ngapalin rapnya yang segitu. Ya dengan muka baris kok rainbow please let up again let this a lap of a man don't stop and still listening the sun comes for the good in me. Sun itu aku selalu ada pada rambut ada fine pada badan selalu tepat lepas di fine one. Oke, sebelumnya aku minta maaf ya, berhubung videonya udah panjang banget, aku memutuskan buat kita bikin 2 part. Yang part pertama itu part mereka perform bareng, dan part keduanya nanti bakal kayak aku ngasih tahu part solo mereka, kayak solonya Jisoo, solonya Rose, solonya Lisa, solonya Jennie, sampai akhir video nanti.